Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Uda Pratama dengan NIM 2019-210600. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kuantitatif dan kebutuhan modal kerja. Nah, analisis kuantitatif itu apa? Analisis kuantitatif adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Nah, metode ini bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Nah, beberapa contoh metode analisis kuantitatif seperti analisis deskriptif, kemudian regresi, dan faktor. Kelebihan dari metode analisis ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Nah, hubungannya dalam model kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva yang disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Umumnya elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, surat-surat berharga atau sekuritas, kemudian piutang, dan juga persediaan. Nah, dalam hal ini mencakup 3 teknik utama pengukuran data, yaitu analisis regresi, pemrograman linear, dan penggalian data atau data mining, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 3 teknik dari analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik umum yang tidak hanya digunakan oleh pemilik bisnis, tetapi juga oleh ahli statistik dan juga ekonom. Nah, analisis ini melibatkan penggunaan persamaan statistik untuk memprediksi atau memperkirakan dampak satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk menentukan bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi perilaku konsumen terkait investasi aset. Kemudian yang kedua yaitu pemrograman linear. Sebagian besar perusahaan terkadang menghadapi kekurangan sumber daya seperti ruang fasilitas, mesin produksi, dan juga tenaga kerja. Nah, dalam situasi tersebut, manajer harus mencari cara untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, dengan pemrograman linear ini, metode kuantitatif yang menentukan bagaimana mencapai solusi yang optimal dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu data mining. Data mining atau penambangan data adalah kombinasi dari keterampilan pemrograman komputer dan metode statistik. Nah, teknik ini digunakan dalam mengevaluasi kumpulan data yang sangat besar dengan tujuan menemukan pola atau korelasi yang ada di dalamnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu merupakan teknis analisa di bidang manajemen keuangan. Analisa rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Nah, cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian diletakkan pada kolom neraca ataupun laba rugi laporan perusahaan yang ada. Nah, dalam rasio keuangan terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Nah, rasio likuiditas ini tidak hanya tentang keadaan keuangan perusahaan saja,
namun tentang keahliannya merubah aktiva lancar dan juga menjadikannya menjadi arus kas. Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini yaitu untuk mengukur peranan dana dari luar perusahaan dibandingkan dengan total dana pemilik dan aktiva perusahaan. Nah, rasio ini merupakan keahlian sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, selain itu adanya persediaan aktiva tetap serta yang lain merupakan tolak ukur adanya rasio aktivitas ini. Kemudian yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama satu periode tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Tribayu Aji dengan nomor induk mahasiswa 2019-2100666. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu modal kerja. Nah, apa sih modal kerja itu? Modal kerja ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja, maka besar kemungkinannya akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, maka perusahaan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, sehingga akan menghadapi masalah likuiditas. Nah, jadi pada hakikatnya modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis, yaitu dari kas berputar ke biaya material, gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya umum, persediaan, penjualan, piutang, dan akhirnya kembali lagi ke kas. Nah, perputaran tersebut harus cepat agar dapat meningkatkan pendapatan dan laba. Dan dana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat diterima kembali dalam waktu yang tidak lama, tepatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian jenis-jenis modal kerja. Nah, mengenai jenis-jenis modal kerja ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Pada modal kerja permanen, ini terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer sendiri adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas kegiatan usahanya. Nah, untuk modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang digunakan untuk melakukan proses produksi yang normal. Selanjutnya ada modal kerja variabel. Nah, modal variabel ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk modal kerja musiman sendiri merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan modal kerja darurat yaitu merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya seperti adanya banjir, adanya perubahan peraturan ekonomi, dan lain sebagainya. Kebutuhan modal kerja sendiri dari waktu ke waktu dalam satu periode belum tentu sama. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh berubah-ubahnya proyeksi volume produksi yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, perubahan itu sendiri kemungkinan disebabkan adanya permintaan yang tidak sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kebutuhan modal kerja juga mengalami perubahan. Kemudian ada unsur-unsur modal kerja. Yang termasuk unsur-unsur modal kerja di sini yang pertama ada kas dan setara kas, yaitu merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito, money order, dan cek. Setara kas juga tergolong sangat lancar,
Investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo biasanya dalam waktu 3 bulan. Setara kas juga sering digunakan sebagai wadah sementara untuk kelebihan kas. Kemudian ada piutang, yaitu merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman utang. Piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang wesel. Piutang usaha sendiri berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Dan piutang wesel merupakan tagihan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis. Kemudian ada persediaan, yaitu merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan dengan pengecualian perusahaan jasa. Persediaan ini merupakan aset inti dan penting dalam perusahaan. Dan persediaan merupakan komponen utama dari aset operasi dan langsung mempengaruhi laba. Kemudian ada beban dibayar di muka, yaitu merupakan pembayaran yang dilakukan di awal atau jasa atau juga barang yang belum diterima, seperti pembayaran untuk sewa, asuransi, pajak bangunan, dan lain-lain. Kemudian investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini adalah investasi yang bersifat sementara, yang dengan dimaksud untuk memanfaatkan uang kas sementara yang belum dibutuhkan dalam operasi. Terima kasih, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amara Wanda Febrianti dengan NIM 2019-210663. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran hutang jangka pendeknya tanpa harus memperhitungkan nilai persediaannya. Baik, selanjutnya yaitu rasio solvabilitas terdiri dari 3, yaitu debt to equity ratio, debt to total asset ratio, long term debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio ini menunjukkan kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Yang kedua yaitu debt to total asset ratio. Rasio ini mencerminkan berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Tujuan rasio ini untuk mengukur berapa bagian modal ekuitas yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas terdiri atas 3 macam, yaitu rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran utang. Rasio perputaran utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa hari persediaan barang dijual dan diganti selama satu periode. Yang ketiga yaitu rasio perputaran utang. Rasio ini berfungsi untuk mengukur efektivitas pengelolaan kewajiban yang timbul karena pembelian barang dalam satu periode. Baik, selanjutnya yaitu rasio probabilitas terdiri dari 3 macam, yaitu margin laba bersih, return on investment, yang ketiga yaitu return on equity. Baik, margin laba bersih merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Yang kedua yaitu return on investment. Rasio ini menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu return equity. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal sendiri. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faji Farumatanate dengan NIM 2019-210679. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada jenis perusahaan. Nah, dalam jenis perusahaan meliputi 2 macam, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa atau industri.
kebutuhan modal kerja dalam perusahaan jasa relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri atau non-jasa. Karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Sedangkan perusahaan industri memerlukan kebutuhan modal kerja yang besar, karena perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan pada kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan dalam modal kerja. Yang kedua, ada syarat kredit. Nah, syarat kredit dalam pembelian barang dagang atau bahan dasar yang akan digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila syarat kredit lebih mudah, maka uang kas yang diinvestasikan untuk persediaan akan keluar sedikit. Begitu juga sebaliknya, karena syarat pembelian bahan atau barang dagang berkaitan erat dengan persediaan. Yang ketiga ada waktu produksi. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang diperlukan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Semakin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi modal kerja, maka akan semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka akan semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada tingkat perputaran persediaan. Nah, tingkat perputaran persediaan ini menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran persediaan, maka kebutuhan modal kerja semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber modal kerja. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Yang kedua penjualan aktiva tetap. Yang ketiga keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang keempat penjualan obligasi. Dan yang terakhir ada penjualan saham. Nah, berikutnya itu penggunaan modal kerja. Apa sih penggunaan modal kerja itu? Penggunaan modal kerja biasa digunakan untuk yang pertama pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya untuk menunjang penjualan. Yang kedua ada pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagang yang akan digunakan untuk proses produksi atau dijual kembali. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana yang merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Misalnya pembentukan dana pensiun, dana ekspansi atau dana pelunasan obligasi. Yang kelima ada pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang, dan yang terakhir pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Nah, berikut ini merupakan rumus penggunaan modal kerja, yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, selanjutnya besar kecilnya modal kerja tergantung dari dua faktor, yaitu yang pertama ada periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Dan yang kedua ada pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.